Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suara 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Soda, hari ini Jumat 4 Sya'ban 1444 Hijriah atau berdepatan dengan tanggal 24 Februari 2023. Sahabat Syara Anda Bang Larda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore. Baik sahabat Soda, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Soda, di Inspirasi Sore kali ini kita akan kembali menjalani ya menelusuri jejak Islam Nusantara. Kalau kemarin di Surabaya, sekarang kita ke Gresik ya, ke makam Fatimah binti Maimun dan situs Giri Kedaton. Seperti apa perjalanan ke sana? Yuk kita dengarkan, tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Gresik, ini adalah kota dengan ratusan pabrik. Sebuah kota industri yang sangat terkenal di tanah air. Mulai dari produk industri rumahan hingga pabrik raksasa kelas dunia. Di kota ini pula terdapat jejak sejarah Islam yang luar biasa. Di Gresik sudah sejak lama kita tahu ada makam Sunan Giri. Ada pula makam Maulana Malik Ibrahim yang tak pernah putus dikunjungi peziarah dari berbagai wilayah di tanah air. Bahkan banyak peziarah yang datang dari kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Saat ini saya bersama Zubed Harfi sedang menuju ke Desa Leran. Desa ini berada sekitar 7 km sebelah utara kota Gresik. Tidak susah untuk menemukan Leran, karena desa ini berada di tepi jalan raya Pantura, tepatnya ke arah Lamongan. Leran inilah yang konon menjadi tempat pertama yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim saat tiba di tanah Jawa. Di Desa Leran terdapat sebuah masjid yang didirikan Syekh Maulana Malik Ibrahim saat pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa. Di desa ini pula ditemukan sisa-sisa kehidupan bandar atau pelabuhan kuno yang menjadi bukti bahwa dulu Desa Leran merupakan pelabuhan besar di pantai utara Pulau Jawa. Dari beberapa situs kuno di Leran, yang paling menarik perhatian saya adalah makam Siti Fatimah binti Maimun. Makam ini terletak di sebuah cungkup persegi dengan luas 4 kali 6 meter dan tinggi 16 meter. Cungkup makamnya sangat unik karena terbuat dari batu kapur yang diambil dari Gunung Suci Manyar. Berbeda dengan bangunan makam para aulia atau para wali pada umumnya, cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun ini menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Sesepuh Desa Leran, Haji Hasim, bercerita
Fatimah binti Maimun adalah penyebar agama Islam yang berasal dari Kedah. Siti Fatimah binti Maimun ini adalah penyebar Islam pertama sebelum Wali Songo. Siti Fatimah ini dari Kedah, Malaka, Malaysia. Kalau bapaknya Maimun itu dari Iran, ibunya dari Aceh. Namanya Dewi Aminah ibunya itu. Jadi bapak Iran, ibu Aceh, lalu pindah ke Malaka mempunyai putri Siti Fatimah ini. Siti Fatimah dilahirkan di Malaka pada tahun 1064. Lalu Siti Fatimah menyebarkan agama Islam di sini di Tanah Jawa pada tahun 1081. Beliau di sini belum ada 1 tahun meninggal. Selain makam Siti Fatimah binti Maimun, di dalam Cungkup juga terdapat makam 4 kerabat dekatnya. Sementara itu, di luar Cungkup terdapat beberapa makam kerabat Siti Fatimah yang konon ikut mengantar Siti Fatimah menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Di antara banyak makam itu terdapat 8 makam panjang. 6 makam berukuran 9 meter dan 2 makam lainnya panjangnya 6 meter. Menurut Haji Hasim, mereka adalah paman Siti Fatimah binti Maimun. Tadi Bapak melihat yang panjangnya ya? Yang panjang itu ada 3, yang sebelah timur lagi ada 2. Itu yang 3 itu paman Siti Fatimah itu. Ya namanya Said Ja'far, Harim, Syarif itu paman. Paman dari ayahnya. Kalau yang sebelah timur, Said Jalal, Jamal, yang ada di luar itu Jamaluddin, itu paman dari ibunya itu. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah wafat hari Jumat 12 Rabiul Awal 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Penanggalan itu menunjukkan nisan di pusara anak perempuan Maimun ini merupakan bukti tertua penggunaan tulisan Arab di Asia Tenggara dan Nusantara. Inskripsi nisan Fatimah tepatnya terdiri dari 7 baris, ditulis dengan huruf Arab dengan gaya kufi, salah satu ragam kaligrafi dengan tata bahasa Arab yang sangat baik. Nisan ini juga memuat ayat Al-Quran, antara lain surat Ar-Rahman, ayat 27 dan 28, serta surat Ali Imran, ayat 185. Siapakah Fatimah binti Maimun? Banyak kisah beredar, namun semuanya tidak jelas menunjuk sosok perempuan penyebar Islam di Gresik sekitar 950 tahun lalu itu. Cendekiawan Muslim Umar Amin Husin berpendapat, di Persia ada satu suku namanya Leren. Suku itulah yang mungkin dulu datang ke Jawa, sebab di Giri ada kampung bernama Leren. Begitu juga ada suku Jawi di Persia. Suku itulah yang mengajarkan huruf Arab yang terkenal di Jawa, yakni huruf Pegon. Sehingga jika ditarik kesimpulan, pada abad ke-10 atau 11, sudah ada lalu lintas dagang antara Nusantara dengan Kedaton didirikan tahun 1487 oleh Raden Paku, salah satu anggota Wali Songo. Di atas bukit ini, mitra Muslim, awalnya didirikan pesantren bernama Giri Kedaton. Raden Paku sebagai pemimpin bergelar Prabu Satmoto atau Sunan Giri I.
Meski hanya sekolah agama, namun murid-murid Giri Kedaton berdatangan dari segala penjuru Nusantara. Mereka tidak hanya dari kalangan rakyat kecil, tapi juga para bangsawan. Kisah ini dituturkan oleh Mukhtar, penjaga situs Giri Kedaton. Para ulama, para tokoh-tokoh agama Islam yang sejajar dengan Sunan Giri mempunyai gagasan, alangkah baiknya kalau di Kedaton ini sekalian dijadikan sebuah pemerintahan Islam. Terus akhirnya pada tahun 1487 gagasan mereka itu akhirnya terwujud. Dijadikanlah Giri ini sebagai sebuah pemerintahan dengan nama Giri Kedaton. Sebagai kepala pemerintahnya yaitu Sunan Giri sendiri dengan diberi gelar Prabu Satmoto. Giri Kedaton mengalami puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Prapen yang berkuasa tahun 1548 hingga 1605. Saat itu Giri tidak hanya sekedar sekolah agama, tapi juga menjadi kerajaan yang mempunyai kekuatan politik. Sejarah mencatat, Sunan Prapen adalah mediator ulung. Ia pernah menjadi mediator pertemuan beberapa pemimpin atau raja yang berseteru. Sunan Prapen juga pernah menjadi juru damai antara Raja Mataram, Panembahan Senopati, dengan Jayalengkoro, Bupati Surabaya, di tahun 1588. Peperangan antara kedua belah pihak itu dilatar belakangi oleh penolakan para bupati Jawa Timur terhadap kekuasaan Panembahan Senopati yang telah meruntuhkan Kesultanan Pajang. Tak hanya itu, Sunan Prapen juga selalu menjadi pelantik setiap ada raja Islam yang naik takhta di segenap penjuru Nusantara. Pada tahun 1630, Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtoyoso menghendaki agar Giri Kedaton tunduk sebagai daerah bawahan. Namun Giri Kedaton di bawah pimpinan Sunan Kawis-Guwo menolak. Tak seorang pun perwira Mataram yang berani menghadapi Giri. Rupanya mereka masih menghormati Wali Songo, meskipun dewan tersebut sudah tidak ada lagi. Sultan Agung lalu menunjuk iparnya, Pangeran Peki, putra Jayalengkoro dari Surabaya, untuk menghadapi Giri. Perang akhirnya dimenangkan pihak Mataram dan Giri Kedaton takluk sekitar tahun 1636 serta menjadi bawahan Kerajaan Mataram. Sejak saat itu, wibawa Giri Kedaton mulai memudar. Pengganti Sunan Kawis-Guwo tidak lagi bergelar Sunan Giri, melainkan gelar Panembahan Ageng Giri. Giri Kedaton yang sudah menjadi bawahan Mataram kemudian mendukung pemberontakan Trunojoyo dari Madura terhadap pemerintahan Amangkurat I, putra Sultan Agung. Puncak pemberontakan terjadi tahun 1677, di mana Kesultanan Mataram mengalami keruntuhan dan Amangkurat I meninggal dalam pelarian. Putranya yang bergelar Amangkurat II lalu bersekutu dengan VOC dan melancarkan aksi pembalasan. Amangkurat II yang menjadi raja tanpa takhta berhasil menghancurkan pemberontakan Trunojoyo pada akhir tahun 1679.
Sekutu Trunojoyo yang bertahan paling akhir adalah Giri Kedaton. April 1680, serangan besar-besaran terhadap Giri dilancarkan oleh VOC. Saat itu salah satu murid andalan Giri yang menjadi panglima para santri adalah Pangeran Singosari. Ia akhirnya gugur dalam peperangan. Lalu Panembahan Ageng Giri ditangkap dan dihukum mati menggunakan cambuk. Tak hanya itu, anggota keluarganya juga dimusnahkan. Sejak saat itu, berakhirlah riwayat Giri Kedaton. Suara Darussa.